Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11.20. Iya, pas lah. Bagus. Oke, baik Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Jadi Mas Agus nih orangnya karena orang muda ya, pengennya cepet dan praktis. Mungkin ada beberapa yang agak ini mengikuti aja. Tapi intinya tadi Mas Agus langsung ke bahasa program. Bahasa program yang paling penting itu bagaimana membuat skrip. Ada pertanyaan dari peserta tadi, apakah skrip dan materinya akan dibagikan. Jadi yang saya rasakan gitu, membuat skrip ini yang perlu. Tapi sebelumnya harus mengenal objeknya. Tapi kalau kita lihat tadi dari pemaparan Pak Rahmat, bahwasanya kita harus mengenal algoritmanya dulu, baru kemudian bahasa program, setelah itu mengenal package-nya. Jadi package-nya ada yang ada bawaan dari R-nya sendiri, ada yang sudah ada yang harus kita install terlebih dahulu. Baik, itu dari Mas Agus. Terima kasih banyak. Kita sekarang masuk kepada sesi diskusi sampai pukul 11.45, di kira-kira atau 11.50 lah barangkali. Ada waktu sekitar 20 menit. Silakan siapa yang bertanya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan di apa yang perlu dijawab, ada di chatting. Ini siapa yang bisa menjawab nih, Pak Rahmat atau Mas Agus? Pertama, apa perbedaan R dengan RStudio? Apakah R itu input data dan RStudio untuk pengolahan? Ini dari mahasiswa Pak Rahmat sendiri ini yang bertanya. Yang kedua, dari Untirta, dari Muta Ali. Apakah prinsip kerja R identik dengan R start? Yang tadi yang pertama bertanya juga dari Annabella Palangkaraya. Dia mencari titik optimal minimum maksimum di R dalam suatu penelitian. Nah, tadi Mas Agus sudah menjelaskan sebetulnya. Ada bahasa operasional, bahasa program di operasional bisa mencari minimum, maksimum, dan optimalnya berapa, atau rata-rata dan optimalnya berapa. Nah, jadi apa data yang harus dimasukkan, kemudian dari operasi bahasa programnya, di operationnya itu ada data atau di operation, atau kalau saya salah tolong sebutkan, begituin bahwasanya ada harus bisa mencari data optimal itu apa, kondisi optimal itu di mana. Nah, tapi dia juga beralasan dia baru sampai ke persamaan. Ini persamaan ini maksudnya apa, di algoritmanya atau di skripnya. Nah, barangkali bisa dijawab dijelaskan oleh Pak Rahmat terlebih dahulu nih, Pak Rahmat. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Zai. Nanti mohon ditambah oleh Pak Agus ya. Yang pertama dulu terkait dengan RStudio ya. Awalnya bahasa yang dikembangkan itu adalah bahasa R ini. Jadi R dia merupakan ya bahasa pemrograman. Nah, itu bahasa pemrograman itu adalah R gitu. Jadi nama bahasa pemrograman. Kemudian dia merupakan sistem orang ya. Jadi di samping dia bahasa pemrograman sudah disampaikan juga dia sistem. Pak Rahmat agak menggema, Pak Rahmat menggema 2 device bukan? Enggak. Oh enggak. Oh, iya. Halo. Agak pecah. Atau di saya aja. Yang lain gimana? Coba lagi Pak. Saya ini ya, saya matikan videonya.
Halo. Kayak ini apa? Lebih baik Pak. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf nih berarti ada sinyal. Yang pertama, R dengan RStudio. Ya, R itu dia lebih merupakan dia bahasa program sekaligus sistem dari perangkat lunak gitu. Nah, itu R. Nah, kenapa disebut R? Karena kan dari nama orang penciptanya itu, Ross IHK dan Robert Gentleman. Itu Ross dengan Robert. Jadi R di situ. Nah, sehingga tanpa RStudio, R itu udah bisa running. R itu bukan hanya sekedar input, tidak. Dia bisa running dia. Nah, hanya itu kurang nyaman tuh. Kurang nyaman, kenapa? Karena ada lingkungan yang kurang mendukung. Nah, dikembangkanlah RStudio. Jadi RStudio itu dia lebih merupakan kepada ya lingkungan yang dikembangkan untuk mendukung R. Dengan RStudio lebih memudahkan di dalam coding gitu. Makanya kalau di dalam RStudio yang tadi itu kalau baru ngetik saja sedikit, di situ ada code completion. Jadi mengkomplitkan, melengkapi coding. Kalau kita baru tulis misalnya ya, kurung, nah, kalau di RStudio itu akan langsung mau apa gitu. Mau milih variabel apa itu ada. Tapi kalau di R itu nggak muncul. Kemudian juga kalau misalnya ada sintaks ya, ada sintaks hiding di situ. Jadi kalau yang kira-kira salah dia akan berwarna gitu. Nah, itu di RStudio. Kemudian di RStudio juga kalau misalnya kita menggunakan fungsi for ya, for i kemudian ditandai dengan apa namanya tanda kurung kurawa itu, dia akan otomatis ya indennya itu otomatis sendiri. Itu beberapa fungsi dari RStudio. Jadi lebih memudahkan. Nah, oleh karena itu, kalaupun hanya R saja sebenarnya bisa running, tetapi nggak nyaman. Bagusnya apa? Bagusnya adalah R sekaligus dengan RStudio. Jadi antara program dengan lingkungannya itu, dengan kemudahan-kemudahan itu dipadukan. Nah itu apa namanya? Yang prinsip ya, perbedaan yang prinsip seperti itu. Kemudian tadi ada yang tanya bagaimana MATLAB ya kaitannya dengan R ini, apakah sama dari segi prinsipnya? MATLAB memang dulu itu banyak digunakan, termasuk sampai sekarang ya. MATLAB itu singkatan dari Matrix Laboratory. Dari segi prinsip kerja ya, yang namanya pemrograman itu sama, bahasa apapun sama. Mau MATLAB, mau R, mau Visual Basic, mau C++, ya, mau dulu Basica, prinsipnya sama gitu. Jadi kalau kita sudah punya satu bahasa, itu akan dengan mudah mempelajari bahasa yang lain itu. Gitu. Jadi secara prinsip adalah sama. Nah, satu hal yang urgent untuk dipahami itu adalah cara membuat algoritma itu. Cara membuat algoritma sama ya untuk bahasa pemrograman apapun. Nah, yang beda adalah sintaksnya itu aja, ya perintah-perintahnya itu aja yang berbeda. Nah, gitu, ya. Jadi prinsip pemrograman sama, cakupannya yang berbeda. Kalau MATLAB itu kan umumnya digunakan untuk teknik ya, untuk teknik itu. Nah, kemudian dari segi tampilan juga lebih kaya, lebih kaya ya. Kemudian dari segi keluasan, ya keluasan MATLAB itu dia tidak bisa mengubah program orang, ya dia tidak punya package yang bisa diedit, itu tidak bisa, ya. Tetapi kalau apa namanya, R itu adalah bisa gitu. Nah ini jadi banyak perbedaan ya, antara MATLAB dengan R program. Kemudian terkait dengan apa namanya maksimum, saya ingin coba apa namanya kasih ini contoh ya, contoh. Punten Pak Rahmat, mungkin itu antara algoritma dengan skrip tadi, apa bedanya gitu Pak Rahmat? Soalnya dia nanya bagaimana membuat run di skrip itu gitu. Oh, ya. Baik. Jadi kalau algoritma ya, ini pentingnya pelatihan nanti ini Pak Zai sebenarnya. Atau membuat rumus di skrip itu. Ya, jadi gini. Yang pertama, ya, yang namanya algoritma itu adalah urutan langkah-langkah. Contoh misalnya, kita akan membuat grafik
untuk MSY. Misalnya gitu. Ya. Ya. Nah, tentu kita harus paham dulu apa itu MSY. Nah, berarti kan kita satu harus punya data tangkapan, dua harus punya data upaya, kemudian tiga harus mencari CPU-nya Y dibagi dengan F itu, ya. Kemudian yang keempat, kemudian kita masukkan regresi, ya, Y per F dengan F itu untuk mencari A dengan B. Kemudian yang ketiga, kita kembalikan ke fungsi ya, awal yang ini sama dengan AF min BF kuadrat itu, baru yang keenam diplot. Nah, urutan-urutan itu namanya algoritma. Dari mana kita tahu algoritma? Dari disiplin ilmu kita atau dari logika yang kita miliki. Nah, gitu. Nah, setelah kita tahu algoritmanya, tinggal diterjemahkan ke bahasa ya kita, ke bahasa R berarti. Misalnya contoh, kalau kita harus membaca Y, harus membaca tangkapan, itu satu kan baca data tangkapan. Bahasa R-nya itu apa sih? Nah gitu. Nah kan bisa dengan menggunakan read JSP, bisa dengan menggunakan read table dan sebagainya gitu loh. Nah, kemudian misalnya Y per F, kita harus mencari CPU-E. Itu kan algoritmanya begitu. Diterjemahkan ke dalam bahasa programnya apa? Oh, di dalam tinggal dibagi saja. Misalnya CPU-E, kemudian huruf apa namanya tanda kecil minus gitu ya, atau sama dengan Y dibagi F. Y-nya harus dibaca di atas, F-nya sudah dibaca di atas gitu. Dan seterusnya. Nah, oleh karena itu algoritma harus paham, kemudian bahasa R harus paham untuk apa? Untuk menerjemahkan dari algoritma ini ke bahasa. Nah, kalau bahasa ini sudah komplit diterjemahkan, itu namanya script. Gitu, itu namanya coding yang kita miliki. Tinggal apa? Tinggal di running aja. Ran, jadi. Kira-kira begitu. Ini apa hubungan antara algoritma dengan script. Jadi algoritma perlu penerjemahan. Nah, penerjemahan itu harus menguasai bahasa gitu. Kalau Visual Basic berarti harus menguasai Visual Basic. Gitu. Nah, kalau algoritma sudah dikuasai, bahasanya aja beda-beda dikit, apapun bahasa pemrograman bisa kita selesai. Itu aja jalan tadi. Baik, Pak Rama. Kalau mencari titik optimal, ini saya ada contoh. Ini ada contoh program ya, coba saya. Nah ini di sini ini adalah tentang bioekonomik ya. Barangkali coba saya running dulu sedikit ya. Saya running, nanti saya akan apa namanya jelaskan ya yang ditanya tadi. Ini saya running ya. Oke. Ini udah selesai. Oke. Nah, jadi tidak sampai berkedip udah selesai nih Pak Jalis. Iya. Udah selesai. Oke. Nah, saya ingin coba dari sini ya. Nah, ini hasil tadi kita mulai dari sini ya. Kita sudah apa namanya dapat hasilnya ya. Kemudian kita dapat ini, kita zoom. Nah, kita dapat hasilnya. Nanti kita akan ingin tahu optimum di sini, ya. Oke. Kemudian kita coba yang berikutnya ini. Nah ini, oke. Ini, ya. Kemudian kita lihat ya nanti apa namanya garis optimumnya. Nah untuk mencari adalah di sini. Nih, ini kan kita plot awal aja ini. Plot dari sini aja nih garisnya dari sini. Nah, dari teks ini total cost. Ini total cost adalah cost dikalikan dengan effortnya berapa. Ya, kemudian ini revenue-nya, ya revenue-nya dia adalah harga dikalikan dengan hasil tangkapan, lalu profitnya ini. Nah ini adalah fungsinya, ya. Kemudian kita plot ini, ya. Kemudian ada lines-nya, ini line-nya. Nah ini untuk mengetahui yang maksimum, kalau dia bukan fungsi, kalau dia data, ya dia cukup dengan max
max begini, kemudian perubahannya apa? Misalnya max X, gitu. Yang tadi dijelaskan oleh Pak Agus. Nah, kalau fungsi, dia harus cari urutannya dulu. Nah, untuk mencari urutannya adalah ini. With.max kurung R. Ini adalah untuk mencari yang maksimum itu, yang maksimum untuk R. R ini berarti saya sedang mencari revenue. Ya. Nah, ini. Ada di urutan keberapa? Nah, setelah tahu urutan keberapa, maka ya kita dituliskan nilainya ada urutan kesekian. Nah, gitu. Boleh juga misalnya kita nulisnya dengan begini, katakanlah ini adalah urut max, gitu, misalnya gitu, sama dengan ini, berarti urut max itu adalah posisi urutan maksimum untuk perubahan R ini, ya. Kemudian kita tuliskan di sini, katakan saja R, ingat bukan kurung, karena dia menunjukkan indeks, harus kurung siku. Nah, ini adalah urut, misalnya max. Nah, inilah maksimum yang kita akan miliki, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita coba running, oke. Nah, ini maksimumnya 2,5, Pak. Ini 2,5 nih maksimumnya. Nah, ini 2,5 nih di sini nih. Maksimum itu 2,5 gitu. Kalau untuk mencari ininya, upayanya F-nya nanti tinggal kita kembalikan aja ke fungsi awal. Jadi nanti akan kita tahu maksimumnya berapa, kemudian upaya maksimumnya berapa. Nah, ini untuk biasanya kan kita untuk MSY, untuk MEY gitu. Ininya untuk F, MSY, untuk M, dan seterusnya. Begitu Pak Jai, mungkin Pak yang lain bisa ditambahkan oleh Pak. Terima kasih. Pak Rahmat, ya, optimum kan belum tentu sama dengan maksimum, Pak. Iya, ya itu kan bisa kita lihat kalau optimum itu kan harus ada persyaratan-persyaratan. Saya kebetulan belum bikin programnya itu untuk optimum. Tapi prinsipnya sama. Jadi harus kita definisikan atau kita buat dulu algoritmanya, persyaratannya apa, kan begitu kan Pak? Yes. Nah, ya. Jadi pertanyaannya tadi itu berkaitan dengan itu, bagaimana menentukan titik optimal, bukan yang maksimal tapi optimal. Okay. Jadi persyaratannya apa untuk mencapai optimal, itu harus dibuat algoritmanya dulu, begitu kan? Ya, betul. Jadi nanti itu setelah algoritma kita punya, pasti if anu gitu, baru dicari yang maksimumnya. Gitu, harus ada persyaratan. Gitu saja. Iya, baik. Jadi kelihatannya kalau itu nanti ketika pelatihan harus ikut tuh Pak Jai. Kita bisa bahas itu. Mencari optimum itu. Iya, bisa. Ini baru pengenalan ini. Ya, Pak Rahmat, apakah R ini hanya digunakan untuk data-data yang besar? Soalnya saya dengan Mas Ferry pernah menggunakan tuh dengan data 10.000 sampel gitu kan. Itu hanya hitungan detik untuk mendetek data itu yang salah input atau data yang itu data pencilan begitu. Kalau data-data kecil itu bagaimana menggunakan di R? Masih bisakah kira-kira gitu, data hasil penelitian yang sedikit cuma gitu? Iya, sebenarnya bisa Pak. Jadi yang namanya R itu kan dia merupakan tools. Tools itu data apapun, mau besar atau kecil, mau sedikit, mau banyak, mau salah, mau benar, akan running dia, akan ada keluarnya. Gitu. Jadi sama dengan software, dengan bahasa pemrograman yang lain. Nah, hanya di R itu ya untuk mengetahui data misalnya datanya sedikit, ini data ini konsisten apa tidak segala macam, kita bisa melakukan ya misalnya dengan bootstrap itu kita akan tahu ini data ini konsisten apa enggak sih, gitu. Dengan bootstrap bisa ya, jadi kita sampling dari hanya ada 20 data, kita sampling berulang-ulang, lalu kita lihat konsistensinya ya dengan bootstrap, dengan Monte segala macam, baru kita simpulkan oh ini sebenarnya konsisten, gitu. Itu fasilitasnya ada Pak, dan kita bisa buat skripnya. Gitu. Ya, bisa dibuat skripnya ya Pak. Ya. Terus ada pertanyaan lagi nih Pak Rahmat. Mohon penjelasan Pak Rahmat. Apakah sama itu analisis PCA dengan FFA?
Halo. Komponen analisis dengan FFA. Saya nggak bisa Ya, ya. Dari Alexander Purni. Ya, Pak Rahmat. Ya, ini kalau yang ikut pelajaran multifaktor akan paham nih menjawab. Ya. Jadi itu kan antara faktor analisis ya, kemudian dengan PCA, Principal Component Analysis. Itu ada kesamaannya, ada bedanya, Pak. Gitu. Dari segi apa dia itu sama-sama reduksi peubah itu sama gitu, sama. Tapi dari aspek misalnya penentuan komponen 1, 2, 3 yang untuk diplotkan, nah itu sedikit beda. Kenapa faktor analisis kan biasanya hanya grouping berdasarkan sumbu-sumbu itu, sementara kalau prinsipal analisis dia lebih lanjut dari itu. Jadi ada samanya, ada bedanya gitu. Bahkan prinsipal component analisis samanya mirip dengan faktor analisis sebenarnya. Iya, saya salah baca. Exploratory factor analysis di RStudio maksudnya, Pak Rahmat. Halo, Pak Rahmat. Ya. Pertanyaannya, apakah analisis PCA, PCA sama dengan analisis EFA? Saya salah baca tadi. Exploratory factor analysis di RStudio. Mohon penjelasannya. Ya sama, mirip tadi, Pak. Ya. Okay. Mirip. Tidak sama tapi mirip. Tidak sama tapi mirip ya, Pak ya? Ya. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Tapi yang terus terang masih ini dengan membuat algoritma dan atau skripnya ini yang sering kita ini, Pak, yang perlu kita pelajari. Dan ada permintaan dari peserta tadi, apakah skripnya bisa dibagikan? Ini sebetulnya tergantung kasusnya kan, gitu ya Pak Rahmat ya. Memahami apa yang mau kita analisa, terus dibuat algoritmanya untuk menjadi suatu skrip, gitu kan ya Pak Rahmat ya? Ya, betul. Jadi saya ingin tegaskan untuk memahami bahasa pemrograman itu, langkah 1 kita harus belajar tentang algoritma. Ini penting sekali. Ya. Dan algoritma itu kan tergantung kepada pemahaman disiplin ilmu kita yang akan kita buatkan programnya. Itu 1. Ini penting sekali. Tapi ada teorinya tuh membuat itu. Gitu. Jadi siapapun yang belajar pemrograman tanpa belajar algoritma itu di tengah akan mengalami kesulitan dan biasanya futur itu, Pak. Biasanya futur itu. Gitu. 1 itu. Yang kedua, belajar bahasa. Nah, kalau untungnya di R itu kalau ingin advance berarti harus dalam, tapi kalau menggunakan package segala macam itu tidak terlalu banyak yang bisa dihafal. Yang harus dihafal tidak terlalu banyak gitu. Apalagi spesifik. Secara saja kita di bidang pengelolaan sumber daya perikanan itu tidak banyak yang harus kita hafal gitu. Asal tadi kata Prof Milo banyak dan sering itu aja. Ya, tiap hari aja kita ngolah data, lama-lama itu hafal sendiri sintaksnya. Skripnya udah jadi sendiri, tinggal ganti file, rubah warna, enter jadi gitu. Tinggal gitu aja nantinya itu. Gitu, Pak Jai. Baik. Terima kasih, Pak Rahmat. Masih ada waktu. Nggak ada yang bertanya lagi. Mbak Erna mau bertanya, Mbak Erna, yang sering menggunakan A. Enggak, Pak. Udah sering dianalisis multifaktor sama Pak Rahmat. Ini termasuk mahasiswa yang rajin ini. Ya, 3 tahun. Jadi udah luar biasa. Dia sebelum masuk mahasiswa udah sering pelatihan R, Pak Rahmat. Enggak, masih belajar terus, Pak Serion. Iyalah, saya juga masih belajar. Emang seperti yang Pak Rahmat sampaikan, memang seperti saya atau mungkin Pak Rahmat yang lain untuk menghafal skrip itu memang susah. Jadi memang ada trik-trik tertentu. Yang penting sebenarnya kita paham gitu, kita arahnya mau ngapain sih gitu kan, kita mau menghitung apa gitu. Nah dari situ kalau kita udah tahu kita mau ngitung ini, nah baru kita coba mencari notasinya atau mencari skripnya, itu banyak sekali sebenarnya. Jadi nanti kalau kita seperti yang Pak Rahmat sampaikan tadi, kita mau menghitung PCA, itu nanti banyak jalan, banyak cara itu. Nanti skripnya setiap orang bisa beda-beda, walaupun hasilnya sama gitu. Seperti itu. Ya, betul. Emang itulah keunikannya R. Jadi memang nggak ada habisnya kalau R itu unlimited
package lah istilahnya begitu. Ya. Oke, baik, Pak Erna, makasih. Semakin Pak Rahmat, orang ada juga semakin menggunakan istilah library gitu Pak Rahmat. Itu apa itu Pak Rahmat? Ya, ini supaya bagi-bagi tugas sama Pak Agus. Mungkin sekalian hubungan antara install package dengan library package. Biar bagi-bagi aja. Iya, silakan Mas Agus. Library package dan install package. Mana Mas? Oke Pak. Baik Pak, mencoba menjawab ya Pak untuk kegunaan library pada script itu. Library harus selalu dimunculkan apabila kita akan menggunakan package yang sudah diinstal Pak. Jadi misalkan kita sudah menginstal package untuk fish stock assessment, jadi sebelum kita memakai harus kita tuliskan library, kemudian package-nya, dan harus di-run terlebih dahulu Pak, agar tersambung ke package-nya. Itu, Pak. Artinya itu library itu adalah package bawaan R dan juga package yang sudah kita install harus kita aktifkan, kan begitu Mas Agus? Iya betul Pak, untuk mengaktifkan package-nya. Ya, baik, makasih. Pak Mukhlis kayaknya mau tanya tadi. Pak Mukhlis, silakan Pak Mukhlis. Mau komentar beliau bukan mau tanya kelihatannya. Komentar. Saya ini aja Pak. Dulu waktu tahun 2000-an itu belajar otodidak, terus lupa nggak pernah pakai, jadi alhamdulillah tadi banyak pencerahan, dan memang itu harus kreatif sih, kalau ini kan open source ya. Jadi kayak sutradara aja, kita membuat skrip atau skenario cerita itu seperti apa, seperti menghitung luas atau mengalihkan sesuatu atau membuat diagram dan seterusnya. Jadi memang nanti kalau orang yang talentanya bagus, kemampuan algoritmanya baik, dia akan lebih maksimal memanfaatkan itu. Kalau saya sih hanya user aja selama ini Pak. Gitu. Komentar doang. Terima kasih nih. Baik, makasih Pak Mukhlis. Kemudian permintaan dari peserta nih Pak Rahmat, materi bisa dibagikan ke peserta. Insya Allah saya buatkan PDF-nya untuk yang saya. Ya, PDF-nya nanti dikirim. Ini kan sebentar lagi kita mau selesai nih, mau dikirim kemana ya? Nanti mungkin panitia aja yang menghubungi barangkali. Ya. Bisa kita email nanti Pak. Dihubungi panitia aja barangkali ya. Iya. Para peserta